Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat muslim, muslimat dimanapun Anda berada, dan sahabat edukasi yang selalu setia dengan program TV edukasi kita, yaitu Tausiah Ramadan, yang tahun ini kita mengangkat tema upgrade hati di bulan yang suci. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan umur yang panjang hingga kita bisa merasakan Ramadan tahun ini sampai di detik-detik terakhir ini. Karena itu, alangkah baiknya ketika kita di sore hari ini, kita akan mengangkat tema tentang bagaimana menjaga spirit Ramadan ini tidak hanya lekang di Ramadan, tapi bisa kita bawa ke sepanjang tahun. Sahabat edukasi yang saya cintai karena Allah, bulan Ramadan ini adalah salah satu media bagi kita semua untuk menempa diri. Kita sudah diberikan latihan yang banyak di bulan ini. Mulai dari latihan kesabaran, ya. Bagaimana kita disuruh kalau marah disuruh tahan. Kemudian kita dilatih kedisiplinan. Bagaimana kita disuruh sahur tepat waktu, jangan sampai lebih. Karena kalau lebih sama saja tidak berpuasa. Dan kita disuruh berbuka sesuai dengan waktunya juga. Jika kita berbukanya sebelum waktunya, maka kita batal. Luar biasa. Ramadan juga mengajarkan kita pada kesabaran. Bagaimana kita bisa menjaga emosi kita, bagaimana kita menjaga lisan kita ya, dari perkataan-perkataan buruk, dan menyibukkan waktu-waktu kita dengan banyak aktivitas baik. Di dalam surat Al-Baqarah kita masih ingat ya, ayat yang selalu dibaca berkali-kali pada saat di bulan Ramadan itu sendiri ya, bahwa Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk melahirkan seorang yang memiliki derajat takwa. Ketakwaan itu tentunya tidak hanya ada pada di bulan Ramadan saja, tetapi seyogyanya dia akan kita bawa terus sampai di luar Ramadan. Sayang sekali ketika sahabat edukasi di bulan Ramadan ini, sekolah Ramadan ini ya, kita sudah diberikan fasilitas madrasah yang luar biasa. Orang-orang berbuat baik, berlomba-lomba, tidak hanya sendirian. Kemudian setelah keluar dari Ramadan, kita meninggalkan kebiasaan itu. Tentu bukan ini yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nih kita menjaga agar spirit atau semangat kita di Ramadan ini tetap terjaga dan bisa kita bawa di sepanjang tahun berikutnya. Ada 11 bulan ya setelah Ramadan. Nah, yang pertama, sahabat edukasi bisa melakukan ini, yaitu terus menjaga aktivitas beribadahnya. Nah, coba kamu bayangkan ya, kita bayangkan pada saat Ramadan kita bisa sholat 5 waktu berjamaah misalkan. Bahkan masih ditambah sholat sunnah, ada tarawih. Nah, kegiatan ini bisa dilanjutkan di bulan berikutnya. Jangan sampai ketika masuk di bulan Syawal, nah 5 waktunya mulai ditinggalin. Apa gunanya nih Ramadan? Katanya mau menuju fitrah. Nah, aktivitas kedua yang bisa sahabat edukasi lakukan adalah dengan terus melakukan aktivitas membaca Al-Quran. Luar biasa, di malam-malam Ramadan hampir semua masjid-masjid itu masih terdengar suara orang-orang yang melantunkan Al-Quran. Setelah Ramadan, aktivitas ini tetap saja ditunaikan. Meskipun tidak bisa dengan teman-teman, sahabat edukasi bisa melakukan sendirian di rumah. Syukur-syukur bisa mengajak temannya, ayo habis salat maghrib misalkan, tadarusan bareng tetap dijalankan. Meskipun tidak tiap hari, misalkan 1 minggu 1 kali. Cara ketiga yang sahabat edukasi bisa lakukan adalah dengan menjauhi perbuatan dosa. Masih ingat ya, di bulan Ramadan sahabat edukasi berusaha betul nih, misalkan ada temannya menggosip. Sorry, saya lagi puasa. Gitu. Kebiasaan ini jangan hanya dijaga pada saat di bulan Ramadan saja, tapi kita coba di bulan berikutnya ketika ada teman kita sedang berbuat maksiat, kita memberanikan diri mengingatkan.
Atau misalkan kita tidak bisa mengingatkan, maka kita pelan-pelan meninggalkannya. Jangan ikut nimbrung. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita setelah Ramadan itu kemudian bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik kita di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga, sahabat edukasi bisa melakukan ini agar semangat Ramadannya itu tetap terjaga, yaitu segera bertaubat. Ketika ingat berbuat maksiat, taubatnya bagaimana? Karena manusia ini kan letaknya salah ya. Kalau seandainya sahabat edukasi itu selalu imannya lurus terus, wah berarti malaikat ini. Tapi kita ini manusia. Karena manusia, kadang-kadang kita ada luputnya begitu. Kadang-kadang ada salahnya. Nah, pada saat titik kita lupa itu dan kemudian ingat, ya Allah tadi saya itu ternyata pernah berbuat salah misalkan. Maka di titik kita ingat bahwa kita sedang berbuat salah, maka segera kita bertaubat. Yang paling mudah taubatnya adalah dengan banyak beristighfar. Dan kalau kita menyakiti saudara kita, maka di hari yang lain kita bisa meminta maaf kepadanya. Itu adalah salah satu cara bagaimana spirit Ramadan itu bisa kita tetap jaga dan teruskan. Langkah berikutnya yang sahabat edukasi bisa lakukan adalah dengan cara mengaktifkan diri dengan mencari ilmu-ilmu tentang Islam. Nah, sahabat edukasi ketika menyempatkan ya waktunya, memberikan sedikit kuotanya untuk menonton YouTube, salah satunya TV edukasi ini ya. Itu berarti salah satu cara sahabat edukasi untuk menambah hasanah ilmunya. Nah, ini jangan hanya dilakukan pada saat Ramadan saja. Ada banyak fasilitas di teknologi kita yang sudah memfasilitasi itu semua. Silahkan digunakan. YouTube-nya dicari, oh saya belum hafal sholat subuh, niat sholat subuh dan sebagainya misalkan. Cari di browsing. Kalau belum hafal, kemudian di print, ditempel sampai hafal begitu. Itu contoh ya. Oh kemudian, oh saya nggak ngerti mbak bagaimana selama ini kalau ternyata haid itu saya harus ngapain saja. Nah browsing lagi atau tanya dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita misalkan kemarin memang sebelum Ramadan menjadi orang yang tidak tahu tentang ilmu Islam. Setelah Ramadan kita bersemangat, di luar Ramadan kita jaga spirit itu dengan tetap mencari ilmu tentang keislaman. Insya Allah ini cara efektif loh, silahkan dicoba. Sahabat edukasi, kita lanjut ya. Langkah berikutnya untuk menjaga spirit Ramadan adalah dengan cara mencari lingkungan pergaulan yang islami. Maksudnya gimana? Kalau kita mau baik, jangan sendirian. Lidi aja kalau sendirian itu nggak kuat, rapuh. Nah, karena itu sahabat edukasi bisa dengan cara apa? Mencari teman, mewarnai keluarga lah. Nah, di keluarga itu ada banyak, ada kakak, adik, ada bapak, ibu. Ajak mereka, misalkan sholat subuhnya, Bu, nanti saya bangunin ya Bu. Bu, saya subuh itu susah banget. Nah, pada saat Ramadan kok bisa? Spirit itu kita jaga. Bagaimana di luar Ramadan kita ajak keluarga kita juga untuk bisa kita juga menjadi baik bersama-sama, jangan sendirian. Nah, itu contohnya. Atau misalkan punya geng, atau punya grup gitu ya. Ajak mereka, ayo sekali-kali masuk kita bermaksiat terus, kali-kali kita ngaji yuk, ngaji bareng, ngundang ustadz misalkan. Kan luar biasa, baik bersama-sama, tidak baik sendirian. Langkah terakhir yang sahabat edukasi jangan pernah lupakan adalah minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Ini adalah jalan paling efektif. Ketika semua ikhtiar yang kita lakukan untuk menjaga bahwa kita menjadi orang yang baik tidak hanya di Ramadan saja, termasuk di luar Ramadan, maka langkah ini sering-sering diungkapkan. Misalkan saya sudah berusaha tapi kok luput terus ya, kok nggak bisa konsisten terus ya, ngaji kadang sudah buka, males banget. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan untuk bisa menjaga keimanan ini tidak hanya di Ramadan saja. Barangkali Allah mempertemukan kita dengan orang baik. Barangkali Allah menjauhkan orang-orang yang mau berbuat buruk pada kita, sehingga kita yang tadinya malas, kemudian kita tumbuh semangat lagi, tidak sendirian, malah dengan teman-teman kita. Sahabat edukasi, tentu kita berharap masuk surga bersama-sama. Karena itu salah satu caranya adalah bagaimana kita tidak hanya baik di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. 11 bulan tidak akan berarti
kalau 1 bulan saja kita baik, ya. Karena tolak ukur kesuksesan Ramadan tidak dilihat hanya di Ramadan saja, tapi bagaimana seseorang itu bisa menjaga amal-amal kebaikannya yang ada di Ramadan dilanjutkan di 11 bulan berikutnya. Tak banyak yang bisa saya berikan, tentunya sahabat edukasi, amal adalah sebaik-baik teori, gitu. Selamat berbuka. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.